Hari ini kita bicara mengenai manusia ilahi. Kata ilahi secara umum memiliki arti segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan atau dewa. Dalam bahasa Arab, kata dasarnya adalah ilah, yang berarti Tuhan atau sesembahan. Jadi ilah bisa diartikan sebagai yang bersifat Tuhan, milik Tuhan, atau berasal dari Tuhan. Jadi manusia ilahi adalah manusia yang bersifat Tuhan, milik Tuhan, atau berasal dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah bisa manusia punya sifat Tuhan? Apakah bisa manusia punya sifat Tuhan? Ya, kita baca ya, 1, 2, 3. Kemudian Allah mengatakan, sekarang marilah kita membuat manusia seperti kita sendiri. Mereka menjadi seperti kita. Mereka akan memerintah atas semua ikan di dalam laut dan burung-burung di udara. Mereka memerintah atas semua binatang besar dan semua binatang kecil yang merayap di atas bumi. Kalimat yang menarik yang saya kasih kuning adalah apa? Seperti kita. Seperti kita. Sekarang marilah kita membuat manusia seperti kita sendiri. Mereka menjadi seperti kita. Pada dasarnya manusia itu diciptakan itu seperti Allah. Yang paham katakan amin. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu seperti Allah. Manusia bukan Allah, tapi manusia diciptakan seperti Allah. Amin. Kalau seperti Allah, bisakah manusia punya sifat Allah? Bisa. Kenapa kita nggak bisa punya sifat seperti Allah? Kita ngomongnya bisa, tapi penyataan kita benci dengan suami kita, benci dengan istri kita, benci dengan anak kita, benci dengan tetangga kita, benci dengan orang yang menjelekkan kita. Kalau kita pada dasarnya diciptakan seperti Allah, artinya punya sifat-sifat Allah. Bahkan ada kalimat, ada kata yang menarik, mereka akan memerintah. Akan apa? Memerintah, seperti Allah memerintah. Bukan saja kita memiliki sifat yang penuh kasih, penuh pengampunan, tidak dendam dan sebagainya, tapi ada otoritas untuk memerintah. Dalam konteks ini adalah di mana? Di Eden, di surga Firdaus. Nah, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa terus ditaruh di Eden. Nah, Tuhan mau supaya Adam dan Hawa memerintah, berkuasa atas Eden itu. Artinya Eden itu bicara tentang apa? Damai, sejahtera. Eden itu bicara tentang pleasure, kesenangan, kepuasan. Harusnya orang Kristen bisa menjaga damai sejahtera dalam pribadi, rumah tangga, dimanapun orang Kristen berada. Menjaga Eden, memerintah Eden, menguasai Eden. Amin. Itulah sebabnya kita harusnya bisa seperti Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa kok manusia tidak bisa punya sifat seperti Allah? Kenapa? Ya, itu jawaban yang tepat sekali. Betul, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Betul, manusia diciptakan menurut imago Dei, gambar Allah. Tetapi manusia Adam dan Hawa ini berdosa. Mengapa berdosa? Karena makan buah pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan larang untuk mereka makan. Nah, disitulah kecenderungan manusia, keinginan manusia, sifat manusia yang bersifat Tuhan ini hilang. Gambar diri manusia serupa dengan Allah ini hilang, rusak. Katakan dengan saya, gambar diri dalam manusia rusak karena dosa. Termasuk sifat Tuhan dalam kehidupan kita ini rusak karena apa? Dosa. Paham di sini? Nah, terus lanjut. Mereka akan memerintah.
atas semua ikan di dalam laut dan burung-burung di udara. Mereka memerintah atas semua binatang besar dan semua binatang kecil yang merayap di atas bumi. Memerintah. Boro-boro Adam memerintah Eden, Adam justru malah ditaklukkan oleh keadaan, situasi kondisi yang ada. Betul ya? Dia harus berpeluh, dia harus berkeringat untuk mendapatkan makanan sampai debu. Betul? Padahal sebelum berdosa Adam dan Hawa itu makan, tinggal makan saja. Betul ya? Firman Tuhan berkata, semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tinggal makan saja. Itulah sebabnya deklarasi kita adalah apa? Kita tidak perlu mencari-cari berkat, karena berkat Tuhan sudah disediakan buat kita. Amin. Kalau kita dalam Kristus, kita ini dikembalikan ke Firdaus. Katakan dengan saya, kalau saya di dalam Kristus, maka hidup saya dikembalikan ke Firdaus. Di Firdaus tidak ada duka cita. Katakan amin. Di Firdaus tidak ada kesengsaraan, penderitaan, sakit penyakit, tidak ada. Bisa katakan amin? Di Firdaus adanya kesenangan, damai sejahtera. Harusnya itu menjadi sifat kita, orang Kristen. Amin. Manusia ilahi. Betul? Kita harusnya memerintah, bukan diperintah. Kalau kita terpengaruh oleh keadaan, wah ya saya sih bukan tidak mau damai sejahtera Pak, saya pengen damai sejahtera Pak, tapi keadaannya Pak membuat saya seperti ini. Artinya kita diperintah oleh keadaan, bukan memerintah keadaan. Oh saya bukan tidak mau damai sejahtera Pak, orang itu yang memperlakukan saya seperti ini Pak. Artinya orang itu memerintah kita, bukan kita yang memerintah orang itu. Amin. Acap kali kita hilang damai sejahtera, acap kali kita hilang Firdaus dalam kehidupan kita, karena kita tidak berfungsi sebagai apa? Sebagai apa ini? Sebagai pemerintah. Harusnya kita memerintah. Oh berarti kita harus menaklukkan orang dong Pak? Oh tidak, maksud saya adalah orang boleh menjelekkan kita, orang boleh memperlakukan yang buruk kepada kita, tapi itu tidak boleh mempengaruhi perasaan kita. Bisa dipahami? Karena acap kali ketika kita diperlakukan buruk dengan orang lain, langsung mempengaruhi perasaan kita. Kita jadi kesel, betul? Kita jadi uring-uringan, betul? Kita jadi benci dengan orang itu, betul? Artinya kita tidak memerintah hidup kita, tidak memerintah damai sejahtera terus ada dalam kehidupan kita. Nah, buktinya kita gampang tersinggung, gampang terluka, sakit hati, kepahitan, betul? Kita nggak berfungsi sebagai seorang yang memerintah. Amin. Pastikan menjadi orang yang memerintah atas hidup kita. Kita punya kuasa kok untuk memerintah. Memerintah apa? Memerintahkan segala sesuatu tidak boleh masuk dalam kehidupan kita. Amin. Jangan izinkan sesuatu merusak damai sejahteramu. Katakan sama sebelahmu, jangan izinkan sesuatu masuk merusak damai sejahteramu. Engkau punya kuasa untuk memerintah. Amin. Orang yang gampang singgung, luka hati, kepahitan, jengkel, itu karena dia tidak berfungsi sebagai perintah. Amin. Yang berikutnya 1, 2, 3. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, segala sesuatu dijadikan baru. Betul, tadi dikatakan bahwa setelah kita berdosa maka sifat Tuhan hilang, sehingga gambar Tuhan dalam hidup kita itu hilang, sifat ketuhanan dalam kehidupan manusia itu hilang. Tapi kabar baiknya apa? Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan segala sesuatu dijadikan baru. Kalau terjemahan baru, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dalam bahasa Jawa bagus sekali. Apa itu?
sing lawas wis sirna. Apa arti sirna? Hilang, tapi tanpa bekas itu sirna. Amin. Harusnya masa lalu kita hilang tanpa bekas. Bilang sama sebelahmu, ngono kudune. Kalau engkau ingat kejadian masa lalu 5 tahun yang lalu dan kau masih sakit hati, engkau bukan ciptaan baru. Tapi saya Kristen, Pak. Iya, engkau boleh Kristen tapi engkau bukan ciptaan baru. Karena ciptaan baru itu adalah menyirnakan semua yang ada dalam kehidupan kita yang lama. Betul? Dan yang baru sudah datang. Hilang tanpa bekas. Itulah sebabnya sifat-sifat manusiawi, kedagingan, kemanusiawian, keakuan, apalagi keduniawian yang akibat dosa masuk dalam kehidupan kita, ini dibuat Tuhan apa? Sirna. Dikatakan bersama-sama, dibuat Tuhan sirna. Katakan bersama-sama, dibuat Tuhan sirna. Terus diganti yang baru, ciptaan baru lagi. Kainos dalam bahasa aslinya. Nah, kainos itu adalah, ada yang bawa aqua yang belum dibuka. Nah, contoh ini belum dibuka. Ya. Inilah yang disebut dengan kainos. Kainos itu belum terpakai, masih segelan. Dia punya masa lalu enggak? Halo, dia punya masa lalu enggak? Enggak punya, dia orang baru. Dia punya luka enggak? Enggak ada tuh. Kalau kita ciptaan baru, kainos, seharusnya tidak ada luka dalam hidup kita. Tidak ada sakit hati yang tersisa. Itu disebut kainos, new creation, ciptaan baru. Ini masih baru Bapak Ibu. Dia tidak punya masa lalu, tapi dia punya masa depan. Katakan dengan saya adalah ciptaan baru. Saya tidak punya masa lalu, tapi saya punya masa depan. Amin. Sifat Tuhan dalam kehidupan kita itu rusak karena dosa. Tapi kabar baiknya, dalam Kristus kita dijadikan baru. Dalam Kristus kita memiliki masa depan, tidak punya masa lalu. Ada banyak orang yang tidak maju dalam kekristenannya. Kenapa? Karena terbelenggu masa lalu. Ada yang tidak maju dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam segala hal tidak maju. Kenapa? Terbelenggu masa lalu. Tapi dia ke gereja Pak, rajin ke gereja Pak, bahkan pelayanan Pak. Iya betul, tapi dia bukan ciptaan baru. Dia masih punya sifat kedagingan, kemanusiawian. Amin. Yang berikutnya kita baca 1, 2, 3. Yesus mempunyai kuasa Allah, dan kuasanya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani Allah. Kita memilikinya karena kita mengenalnya. Yesus telah memanggil kita oleh kemuliaan dan kebaikannya. Kalimat yang bagus di sini, Yesus mempunyai apa? Kuasa Allah. Ternyata kuasa Allah itu dan kuasanya, kuasa Yesus telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani Allah. Jadi kuasa Yesus ini sekarang ada di kita. Amin. Kuasa itu sekarang memampukan kita untuk melayani Allah. Amin. Lawan kata melayani Allah, melayani siapa? Lawan kata ya, melayani Allah siapa? Setan dong. Ya, betul. Nanti jabarannya panjang.
bisa diri sendiri, bisa melayani uang, bisa melayani pekerjaan, bisa melayani waktu. Tapi semuanya itu disimpulkan melayani setan. Nah, kabar baiknya Yesus Kristus kuasanya diberikan kepada kita untuk kita bisa melayani Allah. Amin. Jadi pertanyaannya, setiap orang Kristen bisa nggak melayani Tuhan? Bisa nggak hidup benar? Bisakah punya sifat Tuhan? Bisa. Karena apa? Ya itu dia. Karena kuasanya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani Allah. Tetapi yang membuat prihatin kita adalah sudah lama Kristen, sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi tidak hidup melayani Allah. Loh kok bisa, Pak? Karena masih berada dalam sifat dunia, sifat kedagingan, bukan sifat Tuhan. Kok bisa, Pak? Ya karena hanya Kristen-Kristenan saja. Pastikan kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Amin. Kristen yang benar. Melalui kemuliaan dan kebaikannya telah diberikannya kepada kita pemberian yang amat besar dan berharga yang telah dijanjikannya kepada kita. Dengan pemberian itu kamu dapat menjadi seperti Allah. Dengan demikian dunia ini tidak dapat meruntuhkan kamu melalui hal-hal jahat yang diinginkannya. Terjemahan baru itu kodrat ilahi. Nah, seperti yang di Kejadian 1 ayat 26, kita seperti Allah, seperti Dia. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam Kristus harusnya, katakan harusnya, kita bisa memiliki sifat Tuhan, manusia ilahi. Amin. Manusia ilahi kita ini. Betul Bapak Ibu? Mengampuni itu mudah, melupakan itu mudah, tidak membenci itu gampang. Amin. Pertanyaan saya, kenapa kita berat mengampuni? Kenapa kita susah mengampuni? Tolong jawab. Sulit tidak mengampuni itu? Pertanyaan saya, sulitkah mengampuni orang lain? Kalau sulit kenapa? Kalau tidak kenapa? Dari pihak Tuhan sudah tidak kurang-kurang memberi segala sesuatu, bahkan kuasanya kepada kita untuk menjadi seperti Allah. Dari pihak Tuhan sudah gak kurang-kurang loh. Tapi kenapa kita masih tidak bisa seperti Allah? Mengampuni satu orang saja bertahun-tahun gak bisa. Dengan pemberian itu kamu dapat menjadi seperti Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak menjadi seperti Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa menjadi manusia Allah, manusia ilahi, man of God, manusia Tuhan, manusia Allah. Karena memang pada dasarnya kita adalah dijadikan seperti Allah. Kalaupun toh kita berdosa, Tuhan menjadikan kita baru. Dan kuasa Tuhan itu memampukan kita untuk hidup seperti Allah. Kurang apa lagi? Betul. Jadi pertanyaannya kembali, kalau orang Kristen tidak bisa hidup benar, kalau orang Kristen tidak bisa mengampuni, orang Kristen masih mencuri, berbohong, berdusta, berzina, selingkuh. Itu kenapa? Kita membaca firman perlu, kita merenungkan firman perlu, kita menggali firman dari berbagai bahasa perlu. Tapi yang paling perlu adalah mengalami firman. Bisa katakan amin? Yang kita butuhkan adalah mengalami firman, hidup dalam firman, menghidupi kebenaran.
Saya mendapati ada banyak orang Kristen termasuk pendeta, dia pelayanan tapi setelah pelayanan kosong. Karena apa? Ya karena dia tidak menghidupi firman. Firman tidak bekerja dalam diri orang itu. Amin. Mari kita bangun persekutuan dengan firman. Ya. Yang berikutnya 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kuncinya. Kenapa orang Kristen tidak bisa hidup seperti Allah? Sifatnya tidak seperti Allah. Ini kuncinya di sini. Apa itu? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Dia Kristen, rajin ke gereja, tapi yang hidup dia sendiri. Kristus belum hidup. Nah, kita berpikir, berkata-kata, bertindak, melakukan segala sesuatu. Yang hidup siapa? Pikiran siapa? Perkataan siapa? Perbuatan siapa? Tindakan siapa yang ada dalam kehidupan kita? Ketika kita mengambil keputusan, keputusan siapa yang kita ambil? Nah ini, siapa yang hidup dalam kehidupan kita? Artinya begini, kita punya pikiran. Pikiran siapa yang menguasai pikiran kita? Perkataan siapa yang menguasai perkataan kita? Perbuatan siapa yang menguasai perbuatan kita? Keputusan siapa yang menguasai keputusan kita? Kalau pikiran Kristus sudah menguasai kita, perkataan Kristus sudah menguasai perkataan kita, keputusan yang kita ambil juga sesuai dengan keputusan Kristus, kita adalah manusia ilahi. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen tapi belum manusia ilahi. Wah susah pak, hidup seperti Tuhan itu susah pak. Enggak, simple, mendarat saja, klik. Dimulai dari pikiran kita. Mulai dari mana? Katakan dengan saya, mulai dari pikiran. Mulai dari mana? Pikiran. Ya, kita baca ya, 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi hidup kedagingan maupun hidup dalam pimpinan roh itu diawali dari mana? Pikiran. Firman Tuhan juga mengatakan begini, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, sebab pikiranmu mengendalikan hidupmu. Amin. Pastikan kita menjadi pribadi yang berbenah melalui pikiran lebih dulu. Benahi pikiran dulu. Ada di khotbah, pendeta khotbah, saya mikir kok rampung-rampung khotbah. Itu pikiran loh Bapak Ibu. Benar enggak? Itulah sebabnya fokus. Kita ini gampang-gampang terdistract itu teralihkan. Itu semua berawal dari pikiran. Mata kita mulai manteng saya, tapi pikirannya kemana-mana. Bisa enggak? Iya Pak, iya. Nah itu. Padahal pikiran itu menentukan kita hidup dalam kedagingan atau dalam roh. Itulah sebabnya mari kita diawali perubahan kita dari pikiran. Sing ati-ati bab opo sing kok pikir, sebab uripmu kuwi ditata dening pikiranmu. Itu Amsal 4 ayat 23. Amin. Mari kita mulai membenahi hati kita. Kalau hati kita sudah sama seperti hati Kristus, pikiran kita sudah sama seperti pikiran Kristus, maka otomatis, katakan dengan saya, otomatis hidup kita memiliki sifat Tuhan. Karena hati itu sumber tok.
karena dari situ memancarkan kehidupan. Betul ya? Nah, kalau sumber kita ini baik, sumber kita ini firman, maka yang terucap apa? Firman. Kalau sumber kita ini firman, maka yang kita tangan kita melakukan apa? Firman. Langkah kita firman. Karena semuanya bersumber dari firman. Sebaliknya, ya kan? Kita boleh melakukan pegang Alkitab nih. Pegang Alkitab nih, tak balik ya. Pegang Alkitab. Bisa nggak kita pegang Alkitab tapi kita mikirnya kemana-mana? Tahu ya maksud saya ya, tak balik ini. Jadi semua berawal dari mana? Pikiran. Kalau pikiran kita benar, hidup kita akan benar. Kalau pikiran kita sehat, hidup kita akan sehat. Amin. Maaf kata, kalau pikiran kita waras, hidup kita waras. Bilang sama sebelahmu, waras lain. Kalau pikiran kita waras, hidup kita waras. Itulah sebabnya kalau sakit jangan periksa kesehatan, periksa pikiran kita, hati kita. Mungkin ada kesalahan di hati kita, mungkin ada kerusakan di pikiran kita, mungkin ada ganjilan di pikiran kita. Kalau hati pikiran kita sehat, sehatlah kita. Jadi dengan semua ayat-ayat yang saya kasih pagi ini, kita bisa hidup memiliki sifat Tuhan, ya. Pastikan bukan saya lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam hidup saya. Kalimat menarik, saya lupa tak kasih kuning. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, dalam apa? Dalam kenyataan ini, itu apa? Adalah hidup oleh iman. Jadi hidup kita bukan apa yang kita lihat. Hidup kita sekarang oleh karena iman. Aku hidup bukan dari ku melihat, tetapi karena iman kepada anak Allah. Betul? Jangan hidup berdasarkan apa yang kau lihat. Jangan hidup berdasar apa yang terjadi dalam hidup hari ini. Tapi hiduplah berdasarkan iman kepada anak Allah. Amin. Hari ini engkau boleh susah, hari ini engkau boleh kekurangan, hari ini engkau boleh sakit, lemah dan sebagainya. Tapi miliklah iman, aku akan baik-baik saja. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Amin. Bersama Yesus aku melakukan perkara yang besar. Amin. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, hiduplah berdasarkan iman kepada anak Allah. Amin. Jadi jangan hidup berdasarkan fakta dan data yang ada. Kita akan susah Bapak Ibu. Kenapa banyak orang kecewa? Karena hidup berdasarkan kenyataan. Harusnya hidup berdasarkan apa? Iman. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging ini, kenyataan ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dia mengasihi kita Bapak Ibu. Dia mengasihimu. Dia mencintaimu. Itulah sebabnya percayalah kepadanya. Taruhlah imanmu kepadanya yang mengasihimu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Bukan saja dia mengasihi kita, tapi dia menyerahkan dirinya kepada kita. Kurang apa Tuhan mengasihi kita? Kalau Tuhan begitu mengasihi kita sampai menyerahkan dirinya kepada kita, kurang apa? Atau alasan apa lagi kita nggak percaya sama Dia? Alasan apa lagi? Itulah sebabnya mari kita hidup berdasarkan iman kepada anak Allah yang telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Gambar apa ini? Saya suka gambar ini. Begini, Yesus itu serupa dan segambar dengan kita. Yesus itu tidak jauh di sana, tapi di sini, di hati kita. Dia sama dengan kita. Jangan berpikir Tuhan itu jauh. Ya. Surga itu rumah
Tuhan. Betul ya? Rumah Tuhan di mana? Di sini. Artinya surga itu di sini. Bawalah surga kemanapun Bapak Ibu berada. Pengaruhi dunia surga, karena surga ada di hidupmu. Amin. Bapak Ibu, pastikan pengenalanmu kepada Tuhan sedemikian rupa. Kita berpikir begini, ketika kita berdosa, ketika kita salah, Tuhan meninggalkan kita. Oh tidak. Ketika kita jatuh tersungkur, ketika kita duduk terpuruk karena kita berdosa, Tuhan dari kejauhan Dia datang kepada kita. Kenapa, Le? Aku berdosa. Oh tidak apa-apa. Jangan berdosa lagi mulai sekarang. Engkau akan baik-baik saja kok. Bener gak apa-apa. Itulah Bapa. Keren? Jadi ketika kita termenung karena masalah pergumulan, kesalahan dosa kita merenung, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Dia sebagai seorang Bapa, Dia datang. Kenapa, nak? Aku berdosa. Aku sudah tahu kamu dosa. Aku salah, Tuhan. Aku juga tahu aku salah. Aku keliru, Tuhan. Benar, aku keliru. Aku tahu kamu keliru. Tuhan menghukum saya? Tidak. Sekarang lanjutkan hidupmu. Aku mengampunimu. Jangan berbuat dosa lagi sekarang. Amin. Itulah Bapa. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita mengenal Tuhan sedemikian rupa. Jangan terpuruk. Tuhan ingin menengadahkan kepala kita. Jangan tertunduk karena kita berdosa. Tuhan datang sebagai Bapa. Dia menengadahkan kepala kita. Bangkit, lanjutkan perjalananmu. Aku mengampuni dosamu dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Itulah Tuhan, itulah Bapa kita. Dari ayat atas, maka kita bisa memiliki sifat Tuhan. Amin. Bisa. Maka kalau ketemu dengan orang Kristen, aku nggak bisa seperti Allah. Oh, itu perlu dipertanyakan Kristennya. Perlu dipertanyakan pengenalan akan Tuhannya. Perlu dipertanyakan pengenalan dia akan firman-Nya. Bisa.